Inkubator bisnis. Inkubator bisnis itu berarti ada di pihak universitas. Jadi kalau misalkan berkeinginan untuk ikut Wirausaha Merdeka, maka kalian mengajukannya itu ke INBIS. Nanti ketika INBIS menyetujui, baru nanti tetap lapor prodi bahwa ikut kegiatan MBKM Wirausaha ini. Itu ya. Mengenai persyaratan yang detail terkait dengan MBKM Wirausaha ini, untuk persyaratan umumnya sama sih. Kalian harus sudah bisa harus di atas semester 5. Kemudian MK wajibnya sudah terpenuhi. Dan nanti pelaksanaannya dalam 1 semester itu sama. Persyaratan umumnya sama, cuman kegiatan di dalamnya mulai dari penyusunan proposalnya bagaimana, kemudian penilaian proposalnya gimana itu ya, itu masuk ke inkubator bisnis. Nah, itu kalau di skala internal ya. Kalau di skala eksternal, kamu bisa masuk lewat websitenya Kampus Merdeka ya. Kamu bisa langsung masuk lewat websitenya Kampus Merdeka, kemudian kamu mengajukan pengusulan proposal, gitu ya. Kemudian nanti akan ada penilaian, kemudian juga ada persetujuan atau disetujui atau enggak proposalnya, baru nanti penunjukan dosen pembimbing, mentor, kemudian mitra yang diajak kerjasama, gitu ya. Jadi ada 2 model, ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal, kalian masuk lewat websitenya Merdeka, Kampus Merdeka. Kalau yang internal, kalian kontak INBIS. Ya. Untuk dosen pembimbingnya, itu diusahakan dari prodi kita masing-masing. Diusahakan dari prodi mahasiswanya masing-masing ya. Karena ini kalau wirausaha kayaknya bisa per kelompok, bisa per individu ya. Nanti mungkin lebih jelasnya ditanyakan langsung ke INBIS. Oke, Mas? Iya, Bu, seputar pertanyaan Mas Sulis. Kalau begitu, MBKM yang termasuk eksternal internal itu apa aja, Bu? Biar teman-teman tahu, Bu, oh misalnya kalau mau mengambil MBKM ini ternyata harus ke internal, harus ke prodi gitu, Bu. Oke, ini saya share ya. Share screen. Berarti saya taruh di bawah ya. MBKM itu ada 2 skema kan ya. Ada eksternal, ada internal ya. Eksternal ini pelaksanaannya di luar kampus, dan daftar melalui website Kampus Merdeka ya. Nah, kalau internal itu pelaksanaannya di luar kampus, tapi daftarnya melalui prodi. Ya, melalui prodi atau universitas ya. Skemanya apa saja? Skema MBKM ada 8. Ada studi independen, ada magang industri, kemudian KKMT, kemudian pertukaran pelajar,
kemudian asistensi mengajar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kewirausahaan. Oh ya, sama penelitian. Dah. Studi independen ini adanya di LP3MP. Dulu adanya di Prodi, tapi sekarang di LP3MP. Kemudian magang industri ini ada di Prodi. KKNT ini ada di LPPM ya. Pertukaran pelajar ini tingkat universitas atau Prodi. Jadi saya tulis Prodi juga. Kemudian asistensi mengajar ini di Prodi. Kewirausahaan ini di INBIS, inkubator bisnis. Penelitian ini ada di LPPM. Ya, jadi kurang satu lagi, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, proyek kemanusiaan ya Mas ya? Iya, Ibu. Nah, proyek kemanusiaan ini ada di LPPM kayaknya ya. Ya, jadi untuk Prodi ini fokusnya ke sini ya, magang industri, pertukaran pelajar, sama asistensi mengajar. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin MBKM dengan skema-skema lain di luar Prodi, maka tetap harus menghubungi LP3MP atau LPPM. Tapi keseluruhannya itu harus daftar di, ini mulai semester besok ya, ada SIMBKM. SIMBKM ini punyanya universitas tapi diketahui oleh Prodi dan fakultas. Jadi kalau misalkan nanti kalian mengikuti MBKM, maka kalian tidak perlu mengisi SIAKAT, tapi perlu mengisi SIMBKM. Gitu. Itu Mas Billy. Baik Ibu, benar Ibu. Lalu untuk segala jenis kegiatan MBKM itu harus daftar di website resminya atau di bagian internal saja gitu, eksternal Bu? Nah, untuk yang MBKM eksternal ya, ini kan kamu daftarnya melalui website kan ya? Tapi di dalam website tersebut itu ada surat rekomendasi kalau nggak salah. Rekomendasi dari Prodi atau fakultas. Nah, surat rekomendasi ini dapatnya dari mana? Kamu ngomong ke Prodi. Jadi, daftar di Prodi. Nanti Prodi nyerahkan ke fakultas. Nanti fakultas akan buat surat rekomendasi. Surat. Kenapa harus fakultas? Karena kalau di Prodi itu Prodi nggak bisa ngeluarin stempel ya. Jadi yang bisa ngeluarin stempel itu pihak fakultas. Tapi fakultas akan membuat itu kalau ada pengantarnya dari Prodi. Tuh. Atau kamu bisa membuat model begini nih. Kemarin kamu sudah banyak yang sudah mendaftar KP kan ya? Kan ada form pengajuan surat pengantar tuh. Ya. Nah, di form pengajuan surat pengantar itu ada pilihannya tuh. KP atau magang atau apa gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan ini, tapi untuk yang tertentu ya, magang aja. Kalau misalkan nggak ada pilihannya di situ, misal KKNT nggak ada Bu di situ, ya udah berarti nggak usah. Nah, ini pun kan saya tanda tangani ini. Belum kamu masukkan ke fakultas. Sudah, itu untuk MBKM eksternal. Jadi, meskipun kalian mendaftarnya melalui websitenya Kampus Merdeka, kamu tetap harus ngomong ke Prodi. Kenapa? Jangan ngomongnya dadak-dadak, kayak yang kemarin tuh.
ketemu kan, teman kalian itu MBKM tapi ternyata nggak daftar dulu ke prodi, akhirnya mata kuliah konversinya belum dibuat, sehingga besok KHS-nya gimana? Gitu. Jadi meskipun kamu daftar di sini, kamu harus tetap daftar melalui ya sama konversi MKM-BKM-nya harus jelas ke dosen wali. Itu. Atau dosen pembimbing. Kalau misalkan kamu konsepnya ke prodi terus prodi bilang, oh dosen pembimbingmu ini aja, ya berarti konversinya harus dilakukan. Konversi. Karena apa? Ini juga harus masuk ke dalam SIMBKM. Jadi nanti kalian juga harus memasukkan mata kuliah konversi apa saja ke SIMBKM-nya. Karena nanti untuk KHS penilaian itu dilihat dari SIMBKM. Udah? Kalau yang MBKM internal, kalian tidak perlu mendaftar melalui website Kampus Merdeka sebenarnya ya. Oh, ini daftar SIMBKM ini jika sudah di launching ya, karena katanya semester depan. Kalau belum gimana Bu? Kalau belum berarti kamu tetap harus mengisi, harus mendaftar di prodi. Daftar di prodinya melalui link ya. Linknya apa ya Mas kemarin? Ya Bu, nanti bisa disampaikan saja Bu. Oke. Bisa. Untuk yang internal itu cukup 2 aja. Jadi cukup ini dan ini. Perbedaannya gitu aja. Ya? Berarti izin mengkonfirmasi Bu. Berarti untuk mendapatkan surat rekom itu cuma perlu isi form ya Bu, lalu diserahkan ke prodi, nanti prodi akan menyerahkan ke fakultas. Bukan prodi yang nyerahin ke fakultas, kalian yang menyerahkan ke fakultas. Kalau kalian mengisinya di sini loh ya. Kalau kalian mengisi yang ini. Tapi kalau misalkan yang ini berarti harus ada batas nih Mas harusnya ya. Jadi nggak setiap satu orang terus kita ngomong ke fakultas. Satu orang kita ngumpulkan ke fakultas, enggak. Tapi ada batas waktu. Jadi pendulan sekali Bu ya. Ini sudah mulai ya pendaftaran untuk MBKM eksternal ya? Iya Bu. Sudah mulai ya? Atau bolehlah gini, bolehlah daftar ke prodi dengan link ini ya. Nanti mahasiswa konfirmasi ke saya, nanti saya nyerahin ke fakultas. Tapi kalau misalkan personal atau kaitannya sama magang, apa aja sih yang ada di PKL, TA, dosen pembimbing sama magang ya? Oh ya. Jadi kalau magang industri, kalian cukup ngisi yang ini aja. Magang. Kalian ngisinya satu-satu. Tapi harus tetap daftar ya. Ingat, daftar ke prodi buat apa? Buat konversi KHS.
Kalau misalkan kalian nggak daftar ke prodi, maka nggak ada konversi ke KHS. Itu Mas. Ya Ibu. Terus? Mengenai baik Ibu. Mungkin kita buka pertanyaan mengenai MBKM eksternal internal Ibu atau di akhir saja. Barangkali ada mahasiswa yang ingin bertanya sampai sini. Mungkin dia kira aja ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja Ibu. Izin bertanya Ibu, jika mengikuti MBKM Study Independent sembari mengerjakan skripsi dan sudah melaksanakan seminar proposal, apakah nanti tetap bisa melakukan sidang meski masih dalam status mahasiswa MBKM? Terima kasih. Studi independen ya? Studi independen ini nggak bisa dikonversi ke skripsi, Mas. Yang bisa dikonversi ke skripsi itu MBKM penelitian. Ya, kamu boleh mengadakan, kamu boleh melakukan sempro, kamu boleh melakukan sidang, tapi nilainya akan masuk ketika dalam semester itu kamu tidak berstatus MBKM, atau semester berikutnya baru masuk nilainya, gitu. Kecuali itu adalah MBKM penelitian. MBKM penelitian, kamu ngikut MBKM di semester ini misalkan ya, kamu mengadakan seminar proposal di semester ini, kamu sidang di semester ini, maka nilaimu bisa masuk juga di semester ini. Tuh. Oke, kepada Mas Robi, apakah sudah jelas Mas? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan mengenai pertanyaannya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Izin bertanya, Ibu, apakah benar jika ada mata kuliah wajib yang belum diambil tidak bisa ikut MBKM? Ya, menanggapi dari pertanyaan ini, Bu, karena di sosialisasi sebelumnya dari Ibu menyampaikan semester 5 itu tidak bisa mengambil MBKM, Bu. Tapi sepertinya ada sedikit perubahannya, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Semester 5 itu semester 5 belum selesai mata kuliah wajib ya berarti ya? Masih belum Ibu, masih ada. Oh iya, maksud saya mau naik semester 6 Ibu, semester 6. Oh, mau naik semester 6. Iya Bu. Ya, kemarin kalian berkendala untuk 2 mata kuliah wajib kan? Benar Ibu. Mata kuliah apa Mas? Proyek Sains Data? Ya, Sains Data dan sama Machine Learning. Ya, Machine Learning Ibu. Pembelajaran mesin ya. Benar Ibu. 2 mata kuliah itu 2 mata kuliah wajib ya. Kalian harus ngambil ya. Cuman karena perubahan kurikulum kemarin kan, akhirnya kalian kena imbasnya. Karena memang harusnya mata kuliah itu tidak ada di semester 6. Ya, tapi adanya di semester 5. Akhirnya kan dinaikkan kemarin. Nah, sayangnya kalian tidak mengambil mata kuliah pembelajaran mesin ya kemarin ya. Nah, mata kuliah itu kita akan buka kembali di semester genap ini, semester genap depan ya. Nah, terkait perubahan itu ada beberapa yang ada kita akan mengizinkan ya, kita akan mengizinkan mahasiswa untuk mengambil MBKM dan dikonversi ke 2 mata kuliah tersebut. Jika dan hanya jika MBKM yang dia ambil itu berkesesuaian dengan berkesesuaian dengan mata kuliah tersebut. Jadi contoh kamu mengambil magang industri gitu ya. Kamu ngambil magang industrinya di mana? Misalkan di PT Arkatama, software house ya. Terus kalian disuruh membuat untuk model klasifikasi atau model machine learning gitu ya. Machine learning ya. Pembelajaran mesin. Maka itu bisa dikonversi. Meskipun itu mata kuliah wajib. Gitu. Tapi hanya jika dan hanya jika loh ya. Kalau misalkan KKNT gimana Bu? Nggak bisa. Karena nggak ada
keterkaitan dengan hal itu. Tuh. Kalau misalkan studi independen gimana Bu? Boleh, tapi studi independennya yang ada kaitannya dengan 2 mata kuliah tersebut. Jadi kamu harus ngomong silabusnya dulu ya. Bu, ini silabus saya bisa nggak dikonversi ke mata kuliah 2 wajib itu. Gitu. Hanya untuk semester ini. Oke. Idealnya, mahasiswa tidak bisa mengambil MBKM ketika mata kuliah wajib itu tidak atau belum selesai. Oke Bu, berarti Mas Billy. izin mengkonfirmasi kembali Bu, berarti yang akan naik ke semester 6 boleh mengambil MBKM tapi harus berhubungan dengan machine learning dan juga Sains data. Mungkin teman-teman yang lain jika ada pertanyaan seputar yang akan naik di semester 6. Nah, untuk yang misalkan kalian tetap kekeh ya, Bu, saya mau ikut MBKM, Bu. Ya enggak apa-apa, ikut aja MBKM. Cuman kalau misalkan nggak berkaitan dengan machine learning sama sains data ya, itu akan dipending. Jadi kalian akan mengambil di semester berikutnya lagi, semester ganjil berikutnya lagi untuk 2 mata kuliah itu. Ini termasuk juga dengan yang Mas Irja tuh tanya tuh. Agama dan kewarganegaraan gimana, Bu? Itu ya. Nah, agama dan kewarganegaraan itu mata kuliah wajib. Jadi kalaupun kalian ingin mengambil MBKM, silahkan ambil MBKM, tapi semester berikutnya kalian harus tetap mengambil agama dan kewarganegaraan. Gitu. Harusnya seperti itu. Ya. Kecuali persyaratan khusus kalau kegiatan magangnya atau kegiatan MBKM-nya berkaitan dengan data science atau berkaitan dengan machine learning, maka itu bisa dikonversi. Gitu. Tapi masih izin menanggapi ya Bu. Berarti untuk konversi, mengenai konversi Bu, masih bisa tetap melakukan konversi untuk mata kuliah yang sudah diambil ya Bu, yang berhubungan dengan MBKM yang kita ambil tentunya. Konversi itu memang disesuaikan dengan saya coba ulangi Mas Billy. Seperti ini Bu, semisal ada yang mengambil mata kuliah yang dapat C Bu, dia sudah ambil dan nilainya dapat C, maksudnya kurang bagus gitu Bu. Lalu atau mungkin dia dapat D Bu, mengulang, tapi dia mengambil MBKM yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut, apakah mata kuliah tersebut bisa dikonversikan kembali Bu? Kamu pernah ngambil mata kuliah nilainya B gitu? Iya Bu, atau mungkin C gitu Bu. Mata kuliah yang enggak wajib Bu. Itu mata kuliah pilihan atau wajib? Pilihan ya Bu. Mata kuliah pilihan. Kemudian kamu ikut MBKM. Iya Bu. Terus mata kuliah itu dijadikan mata kuliah konversi. Ya, apakah boleh Bu? Boleh. Asalkan itu mata kuliah pilihan. Jadi asumsinya kamu mengubah nilai yang sebelumnya ya. Ya benar Ibu. Gitu. Tapi nanti satu nilai yang berkode, karena kode mata kuliah MBKM sama kode mata kuliah reguler itu beda Mas. Jadi nanti mata kuliah yang kodenya reguler itu akan dihapus, diganti dengan mata kuliah yang kodenya MBKM. Kalau kamu mengambil nilai yang terbaik yang di MBKM ya. Oke Bu. Teman-teman ada pertanyaan lagi seputar MBKM untuk semester 6? Boleh mungkin langsung diangkat tangannya ya teman-teman. Misalnya ada. Ayo wis banyak-banyak MBKM biar ngajarnya di kelas sedikit. Ngajar di kelas sedikit. Kan gitu, kalau kalian banyak yang ikut MBKM kan berarti di kelas berkurang kan? Benar Ibu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya Ibu ya. Oke. Dari Mas Ahmad, izin bertanya Bu. Jika tentang MBKM magang industri, di sosialisasi sebelumnya, jika tidak salah dari kampus diusahakan ada kerjasama internal dengan beberapa PT atau industri di Surabaya dan Jember. Apakah jika ikut MBKM tersebut kita harus ada track record prestasi
Track record prestasi itu maksudnya gimana ya, Mas Ahmad ya? Mas Ahmad, mana nih Mas Ahmad? Oh, Seperti riwayat lomba, Ibu, kata Mas oh, Ahmad. ya. Kemarin saya sudah jelasin ya. Kalau misalkan kalian ikut MBKM internal, artinya kan kalian mendaftar secara langsung ke prodi, kemudian ke tempat tersebut ya. Atau kalian bisa ikut internship tuh, ya. Internship, tunggu. Saya sambil share. Share screen. Mana? Oh, ini ya. Ini internship ya. Jadi kalian bisa tiba-tiba membuka webnya. Misalkan nih, aku mau ke Tokopedia nih misalkan. Ada gak internshipnya di situ? Buka aja linknya. Kalau misalkan ada, silahkan. Nah, ada lagi yang modelnya kan kita punya kerjasama ya. Kerjasama dengan industri. Kerjasama dengan industri itu ada Sevima, Software House di Surabaya. Kemudian ada Arkatama, sama Software House juga, tapi di Malang. Ya, habis gitu PT MDR. MDR itu bukan Madura tuh, Mangli Jaya Raya. Ini di Jember. Arkatama MDR. Nah, kemudian ini kerjasama dengan industri ya, terus kerjasama dengan namanya itu Universitas Islam Negeri Malang. Singkatannya apa? Saya takut salah singkatannya. Nah, ini terkait pertukaran pelajar. Sevima, Arkatama, MDR. Nah, kemarin juga ada Telkomsel sih. Oh, bukan Telkomsel ya, jadi anak Telkomsel. Ini tapi ini di luar ini ya, ini di Bandung ya. Saya nggak ngerekomkan deh. Saya ngerekomkannya yang di Jawa Timur aja ya, nggak usah ke luar. Kecuali memang kalau model eksternal kalian mau ngambil di luar silahkan. Tapi kalau internal fokus kita ke Jawa Timur saja. Oh ya, ini pertukaran pelajar, kemudian kerjasama dengan sekolah SMK di Sumeneb dan Bangkalan. Udah. SMK, SMA. Ini ada beberapa nih yang kita sudah kerjasama, SMA dan SMK di Sumeneb. Nah, misal nih di Arkatama ya, misal di Arkatama. Enak Bu di Arkatama Bu, di Malang Bu, dingin. Ya wes, di Arkatama silahkan. Ini ada alumni kita yang sudah pernah kerja di sini, magang benar-benar kerja di sini. Ada juga yang modelnya magang industri tapi yang eksternal. Dia di Arkatama, karena Arkatama ini juga kerjasama dengan Dikti. Ya. Nah, si Arkatama ini memiliki kriteria tertentu. Mahasiswa apa yang diterima di sana. Jadi, misalkan kalian mengajukan proposal ya untuk pengajuan magang industri ke PT Arkatama, nanti beliau akan mengumpulkan beberapa orang yang mendaftar, kemudian akan dites, modelnya dites ya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya itu kan berarti apa ya? Bagi kalian itu
ada tantangan gitu kan ya. Tesnya kayak gimana sih? Kalau nggak diterima gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak diterima toh juga kalian tetap kuliahnya di sini. Kalau diterima gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Kalian punya pengalaman di sana. Kan? Jadi jangan takut untuk mencoba. Ya. Nah, di Sevima gimana? Sevima juga sama. Jadi ketika masuk, mahasiswanya masuk untuk daftar mengajukan proposal ya, di sana juga akan memiliki persyaratan-persyaratan. Nah, saya nggak tahu nih persyaratannya Sevima apa aja. Yang pasti persyaratan itu modelnya dalam bentuk tes ya. Kenapa harus ada seperti itu? PTMDR juga seperti itu. Kenapa harus ada seperti itu? Jelaslah, ini loh perusahaan mereka. Nah, terus kalian mahasiswa kita. Jadi nggak mungkin mereka langsung menerima begitu saja orang yang ingin masuk di perusahaannya mereka. Jadi mereka harus melihat sikap kalian seperti apa, kemudian cara komunikasi kalian bagaimana, kemudian kemampuan kalian bagaimana gitu ya. Itu baru mereka yakin kalian bisa dipercaya di sana gitu ya, kalian baru bisa masuk di industri mereka. Pasti ada seperti itu. Itu kalau magang industri, karena industri. Kemudian kalau yang bagian pertukaran pelajar, ini magang industri ya. Nah, untuk yang pertukaran pelajar, itu kemarin kita sudah ngobrol dengan UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang. Di sana ada Prodi Teknik Informatika juga. Jadi kalau modelnya pertukaran pelajar, itu kalian kuliah di sana. Kalian kuliah di sana dengan mata kuliah yang kita sepakati. Ya tentunya mata kuliah pilihan yang ada di sini dan juga yang ada di sana. Itu untuk pertukaran pelajar. Bagaimana caranya? Kalian daftar dulu ke kita. Nanti kita yang koordinasikan dengan UIN Malang. Nah, untuk kerjasama dengan SMA SMK, ini kaitannya sama asistensi mengajar. Asistensi mengajar. Jadi, ini SMA sama SMK-nya dicari SMK yang malah yang terpencil yang lebih bagus ya. Karena mungkin mereka masih belum mengenal teknologi di sana ya. Jadi dengan adanya kalian di sana, kalian bisa memberitahukan kepada siswa-siswa SMA SMK yang terpencil itu terkait dengan pengembangan teknologi. Itu asistensi mengajar. Ya, jadi itu Mas Billy, ada persyaratan-persyaratan khusus untuk magang industri. Masing-masing perusahaan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Untuk pertukaran pelajar, syaratnya adalah mata kuliah kita harus sama dengan mata kuliah yang di sana, karena sebanyak 20 SKS ya. Nah, kemudian SMK untuk asistensi mengajar ini menerima dengan senang hati malah tidak ada persyaratan apa-apa dari mereka. Karena saya sudah ke sana, sudah ngomong. Malah mereka mengharapkan sekali adanya mahasiswa kita yang bisa memberikan ilmu di sana. Gitu. Soalnya kan mata SMA, SMK-nya kan terpencil tuh Mas. Jadi mereka sangat senang sekali tuh, apalagi sudah didatangi sama mahasiswa yang mengajar di sana. Nah, cuman jangka waktu pengajarannya itu 1 semester. Dan modelnya kalian harus mengikuti aturan di sana. Jadi kalau misalkan aturan di sana, ketika kalian SMA maksudnya setiap hari enggak? Kenapa? Ketika kalian di SMA, masuknya setiap hari enggak? Masuk sekolahnya setiap hari? Iya Bu, masuk setiap Senin sampai Sabtu Bu. Nah, sama. Kalau kalian asistensi mengajar di sana, maka kalian akan masuk hari Senin sampai dengan kebanyakan sampai dengan hari Jumat sih. Karena Sabtunya biasanya untuk SMA, SMK yang kita datangi kemarin itu kadang setengah hari, kadang malah
apa itu namanya ya? Kayak ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu loh. Ya, Bu. Itu. Tapi paling sering Senin sampai Jumat ya, Bu? Ya, paling sering Senin sampai Jumat. Dan itu sampai 1 semester di sana. Jadi Nah, benar-benar dengan kondisi MBKM ini, kalian tidak wajib ke kampus. Kalian cukup fokus dengan MBKM kalian. Dah. Tapi syaratnya dari kita ya. Syarat dari kita, kalau melakukan MBKM, cari teman, jangan sendiri. Jadi di fakultas itu menganjurkan supaya satu tim itu minimal 2 orang. Ya. Oke. Lalu ada pertanyaan nih, Bu, mengenai masih magang industri, Bu. Pertanyaan dari Alisa, izin bertanya, Bu, apakah diperbolehkan magang industri di perusahaan yang tidak tercantum di website kampus Merdeka atau kerjasama dari kampus, Bu? Jika diperbolehkan, syarat perusahaan yang akan dicari seperti apa? Apakah CV atau diperbolehkan, Ibu? Apakah diperbolehkan magang industri di perusahaan yang tidak tercantum di website? Oh, boleh. Malah itu bagus. Artinya, kalau tidak tercantum di website kampus Merdeka, itu skemanya berarti internal ya, bukan eksternal ya. Jika diperbolehkan, syarat perusahaan apa yang akan di-apply seperti apa? Apakah di CV diperbolehkan? Ketika mereka memiliki atau menerima mahasiswa magang, itu berarti perusahaannya bisa dijadikan tempat kalian magang industri. Gitu. Kalau di website-nya kan tertulisnya internship ya. Nah, kalau misalkan nggak ada internship-nya nih Bu, tapi perusahaan ini nih boleh Bu mahasiswa magang di situ, boleh silahkan. Asal ada kesempatan bagi mahasiswa magang di tempat itu, maka kalian bisa jadikan PT atau CV-nya sebagai mitra untuk MBKM kalian. Ya. Apakah dari Mbak Alisa sudah jelas, Mbak? Oke, sudah jelas Ibu dari Mbak. Oke, terima kasih. Lalu tadi ada sambungan dari Mas Robi, Bu. Berarti jika untuk melaksanakan sidang tanpa mengambil mata kuliah skripsi, apakah masih bisa, Ibu? Namun nilainya untuk semester selanjutnya. Betul. Tadi sudah tapi tetap harus mengurus persyaratan-persyaratan sidang ya. Gitu? Ya, Mas Robi. Oke, Mas Lalu Robi. ada dari Fikri. Izin bertanya, Bu, jadi untuk mendapatkan surat pengantar ke fakultas dikumpulkan secara kolektif dengan G-Form dari himpunan atau mahasiswa langsung ke jurusan? Kita punya linknya ya untuk itu. Kalau saya minta tolong Himatif bisa ya Mas Morgan sekalian? Iya boleh Bu. Jadi nanti yang mau meminta surat langsung isi link G-Form yang kami kasih. Lalu tidak mungkin dari Ibu ada deadline-nya ya Bu ya. Lalu itu kan mungkin beda-beda ya Mas Billy ya. Jadi untuk persyaratannya itu kayaknya waktunya beda-beda tuh. Kalau untuk magang industri ya, seperti tadi, kalian cukup menggunakan surat pengantar yang modelnya KP tuh. Yang untuk KP tuh, surat pengantar KP. Nah, tapi kalau di luar itu, kalian harus mengisi secara kolektif. Atau dikumpulkan secara kolektif, nanti setiap minggu mungkin Mas Morgan bisa, Mas Billy bisa confirm ke Prodi gitu Mas, biar dibuatin. Ya boleh Ibu, seperti itu boleh.
Karena bukanya tuh beda-beda ya. Ada yang bukanya mulai dari sekarang, ada yang belum buka. Gitu. Untuk menyambung juga Ibu dari surat pengantar, mungkin isinya bisa diberitahu aja kepada teman-teman apa aja yang harus diisi di G-Form. Surat pengantar di J-Form, sebentar ya, saya coba buka ya. Link J-Form. Untuk MBKM. BKM. Saya share screen. Ini screen. Ini loh. Bisa terlihat? Iya, bisa terlihat. Ini semester kayak begini. Atau Kak, dokumentasian Kak, isinya. Saya kasih link aja ya, buat ini ya, buat Himatif ya. Ya, boleh Bu. Saya share ya. Mas Billy ininya apa? Billy? Iya Bu, Morgan Billy Bu. Siapa? Yang mau didaftarkan di sini siapa? Satu Himatif. Mas Billy Iya, kah? Iya Bu, benar. Ini ya, sebagai editor ya Mas. Baik Bu. Jadi kamu tidak perlu kamu tidak perlu membuat ulang, cukup dirubah saja, disesuaikan. Ini kan untuk ganjil ya, untuk ganjil 2022. Nanti mungkin Mas Billy bisa membuat untuk yang semester genap ya. Genap. Genap 2022 dimasukkan sini tetap ya Mas ya. Jadi kita bisa ngontrol. Nah, terus nanti responnya setiap minggunya dicek. Kalau misalkan ada teman yang masuk, kita diinformasikan ya. Takut lupa. Atau nanti saya kasih model surat yang isinya meminta untuk ini ya, meminta surat pengantar ya. Surat pengantar atas nama ini. Jadi nanti kita prodi tinggal tanda tangan aja. Ya. Ini semesternya 2021 ini ganjil ya Mas ya? Iya Bu. Kalau misalkan genap berarti 2022 gitu ya. Bagi Bu. Ini apa sudah lengkap semua 8 ya? Magang, penelitian, KKNT, kemanusiaan, studi, general usaha. Kayaknya asistensi mengajar belum ya? Iya Bu, asistensi mengajar. Nanti ditambahkan Mas Billy ya. Baik Bu, nanti dilengkapin. Nah, judul MBKM, kemudian lokasi kotanya, tempat instansinya. Judul MBKM ini kalau ada ya, kalau misalkan nggak ada ya cukup MBKM apa, MBKM magang industri di PT apa gitu ya. Terus lokasinya beserta kotanya, lokasinya ini kotanya, kemudian ini nama instansinya. Nah, ini nomor surat tugasnya dikosongin aja dulu, karena ini nanti kita mau buat kan. Tanggal SK-nya juga dikosongin. Nah, jenis anggota ini kelompok atau personal, tapi yang fakultas harapin yang kelompok ya. Terus keterangan MBKM-nya ini kalau dari prodi-prodi, kalau dari universitas, universitas itu maksudnya yang tadi selain prodi ya, ada IDIS dan lain-lain, itu masuk universitas. Kemudian ini yang untuk MBKM eksternal. Ya. KKNT, ini KKNT dihapus saja kayaknya Mas.
KKNT. Oh, KKNT sendiri ya. KKNT sendiri universitas ini berarti ke kewirausahaan ya, wirausahaan tadi ya. Sama Ya, Bu. proyek kemanusiaan. Sama penelitian. Nah, kemudian ada NIM, status MBKM Kampus Merdeka, jenis keanggotaannya apa? Kalau misalkan tadi ada kelompok, kamu ketuanya atau anggotanya, gitu ya. Terus pembimbing ke satunya, nama pembimbingnya siapa? Kalau misalkan nggak ada, silahkan dikosongi dulu aja. Kalau misalkan sudah konsultasi dengan dosen pembimbing gitu ya, silahkan dituliskan. Nah, kemudian ini ada lampiran konversi nih. Lampiran konversi masih belum ya. Oh, nanti mungkin Mas Billy buat daftar apa ini? Pengajuan surat pengantar MBKM gitu ya. Pengajuan surat rekomendasi MBKM gitu Mas ya kali ya. Kalau ini kan langsung memasukkan lampiran konversi nih Mas. Iya, Bu. Padahal kan belum ada konversinya. Ya. Wes. Oke, Bu, sudah jelas, Bu. Sudah. Oke. Kemudian ada lagi Mas? Oke, teman-teman lain untuk mengirimkan pertanyaan seputar MBKM kita yang akan laksanakan pada semester genap yang akan datang. Ini kira-kira kalau saya tanya teman-teman angkatan 20 gimana responnya terhadap MBKM? Ya. Gimana teman-teman? Kayaknya kok banyak yang ngambil kerja praktek ya? Iya, Ibu, banyak ngambil kerja praktek, Bu. Ya iya, kemarin sampai 200 ya Mas Billy ya? Nggak nyampe, Bu, 200, Bu. Nggak nyampe. Nggak sampai 200. Tapi banyak juga yang sepertinya tertarik, Ibu, untuk join ke MBKM, Bu. Jangan sampai, ya nggak apa-apa, kalian mencari pengalaman aja ya. Kalau mau ikut dua-duanya ya monggo. Kalau misalkan sekalian aja Bu MBKM dikonversi ke KP ya juga nggak apa-apa. Itu terserah. Tapi jangan sampai begini, tunggu sebentar ya. Jangan sampai sudah surat pengantarnya sudah sampai di tempat instansi untuk kerja praktek, terus malah kalian belok ngikut MBKM. Terima kasih. Terima kasih loh. Ya, Waalaikumsalam. Nah, itu nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Jadi kalian harus pastikan benar-benar di awal ya. Mau ikut kerja praktek atau mau ngambil MBKM. Kalau sudah surat pengantarnya sampai ke instansi dan instansi menerima, tapi kalian mengundurkan diri itu nggak etis. Ya, kalian harus tanggung jawab ketika awal Mas sudah masukin, ya udah laksanakan. Bu, kalau misalkan saya ini ikut kerja praktek, Bu. Nah, habis itu saya juga tertarik MBKM. Nah, misalkan nih semester depan, Bu, saya ambil MBKM, Bu. Tapi liburan ini saya tetap ngambil KP gimana? Boleh. Jadi nilaimu itu tidak akan hilang. Kamu ngambil kerja praktek, kemudian kerja praktekmu nanti disimpan nilainya ya. Disimpan nilainya. Kamu ikut MBKM ya. Berarti kan nggak ada KRS reguler. Berarti kan kamu tidak memprogram KP di sana. Kamu simpen tuh nilainya. Nanti selesai MBKM, mungkin semester ganjil depan, gitu ya. Semester ganjil depan, kamu KRS-an, masukkan nilai KP-nya. Tanpa ikut KP lagi, kamu bisa memasukkan nilai KP. Nah, terus yang dikonversi apakah termasuk KP, Bu? Ya, kalau misalkan kamu sudah ngambil nilai KP, ya nggak perlu dikonversi ke KP. Ambil mata kuliah pilihan yang lain sebagai konversinya. Tuh. Ya. Jelas, Ibu. Oke. Ada yang bertanya, Bu. Ya. Maksud dari kelompok dan personal itu bagaimana ya? Oh. Kalau personal itu sendirian ya. Tapi kelompok itu kan berarti 2 orang atau lebih. Nah, itu memang nggak bisa dipilih sih ketika kalian mengikuti seleksi waktu magang industri misalkan. Bu, kita masuknya 2 orang, Bu, tapi ternyata yang diterima cuma 1. Itu gimana? Ya kalau 1 berarti kalian isinya personal. Tapi di awal kita sarankan untuk tim. Supaya kalian nggak sendirian.
Jadi ada teman diskusi juga ya. Itu kalau misalkan dua-duanya keterima berarti ya masuk kelompok. Gitu. Itu Mas Bil. Iya Bu. Berarti untuk kelompoknya maksimal 4 ya Bu? Tetap 4 ya? Saya pernah nanya sih ke perusahaan ya, maksimal bisa diterima magang industrinya di sini berapa gitu ya. Mereka melihat tempat. Jadi itu mahasiswa magang itu kan dikasih tempat juga kan sama mereka. Jadi nggak mungkin dibiarin berkeliaran gitu kayak di dinas-dinas ketika kalian KP. Saya tahu kalau kalian KP di dinas-dinas itu berkeliaran di mana-mana. Nah, bukan seperti itu. Karena modelnya adalah profesional ya. Kalau magang industri ya, bukan kayak magang di daerah ya. Nah, sehingga mereka perlu menyiapkan tempat buat kalian. Nah, kemudian mereka melihat, kalau magang industri ini, mereka melihat kebutuhan mereka itu seberapa besar. Jadi, setiap semester itu kadangkala mereka membutuhkan jumlah orang yang berbeda-beda. Tergantung kebutuhan mereka tuh. Misal nih, software host, si Arkatama nih. Si Arkatama untuk semester ini nih membuat sistem yang besar misalkan. Kita butuh dukungan beberapa orang. Berapa orang dari magang kira-kira? 4 orang. Oke, jadi mereka mengambil 4 orang. Nah, di suatu ketika mereka tidak membuat sistem yang besar misalkan. Mereka hanya butuh 1 orang aja. Ya, berarti mereka membuka peluang hanya untuk 1 orang. Jadi kalaupun kalian masuk ke internship itu pasti kuotanya berbeda-beda. Nggak mungkin sama. Nah, jadi maksimalnya itu tergantung dari tempat pelaksanaan MBKM-nya. Kalau minimalnya itu 2. Yang 4 itu Mas Billy ketika kerja praktek. Jadi kerja praktek itu kita batasi, nggak terlalu banyak. Ya. Tapi kalau model profesional kayak magang industri, mereka pasti akan membatasi jumlah yang magang. Yes? Iya Bu, tapi kerja praktek pada sosialisasi kemarin ada 3 Ibu. 3 ya? Iya Bu, 3. Iya, nggak usah banyak-banyak Mas. Terlalu banyak sungkan. Oh, Infor kayak gini ya ternyata. Semakin banyak kalian temen kan, semakin banyak ngobrolnya. Oh, nggak fokus. Teman-teman lain, silakan jika masih ada pertanyaan yang dibingungkan mengenai seputar MBKM, jadi persilakan teman-teman. Untuk yang SIMBKM itu nanti mungkin akan diinformasikan lanjut ya. Kalau misalkan sudah launching, kalian akan diberikan sosialisasi terkait pengisian datanya, juga waktu pengisian datanya. Sudah. Kemarin kayaknya sudah ada yang ke saya untuk minta surat rekomendasi terkait MBKM. Tapi baru 1 orang. Dan kayaknya mereka ngikut. Oh iya, yang internal kemarin jangan lupa ya, kita nyediakan fasilitas untuk biaya bulanan ya. Biaya bulanan untuk penginapan, untuk nginep. Ya kalau misalkan kalian di Malang, kalian ngekos di sana kan ya. Kos, atau kalau misalkan ada 4 orang nih Bu, saya ini aja Bu, ngontrak Bu rumah kecil sekian kamar gitu ya sama teman-teman. Ya wis enggak apa-apa. Nanti ada, jadi sebelum kalian menyepakati iya atau enggak tempat penginapannya, konsul dulu ke saya. Kita mampu enggak untuk membiayai. Kalau misalnya kamu ngontrak harganya berapa juta gitu ya, nggak bisa. Tapi untuk makanan dan lain-lain itu ditanggung oleh kalian. Kalau semisal eksternal Ibu, apakah ada biaya Ibu dari pemerintah? Eksternal itu malah ada. Kalau eksternal ada biaya bulanan juga ya. Makanya teman-teman kakak-kakak tingkat kalian kemarin itu malah
malah milih yang eksternal. Karena mereka punya dapat uang bulanan juga ya untuk biaya hidup. Ya sama sih, tapi besarannya mungkin lebih besar yang eksternal. Kalau yang kita sebatas kalian bisa tidur aja. Kalian bisa tidur. Oke. Oke, ada lagi? Ya teman-teman, bagaimana teman-teman? Silakan teman-teman. Bertanya secara langsung. Ini kan kalian semester 5 kan kebanyakan ya 2020. Iya benar Bu. Nah nanti kalau misalkan 2021 kalian mengikuti MBKM, 2022 semester 6 kalian ikut MBKM semester 7 itu kan harusnya bisa kalian tetap mengambil mata kuliah yang belum diambil. Soalnya semakin tua kalian semakin banyak semesternya, maka kalau pengalaman di luar ya kayak model magang industri dan lain-lain itu menguras energi ya, mending lebih difokuskan pada pembuatan skripsi. Kecuali kalian mengambil MBKM yang penelitian. Tapi MBKM penelitian ini tidak ada di setiap semester. Jadi MBKM penelitian ini adanya di semester kemarin tuh. Semester sekarang ya, semester ganjil. Semester genap nggak ada. Jadi mau akhir tahun tuh baru ada. Akhir tahun tuh semester ganjil kan ya. Izin bertanya Bu, untuk MBKM penelitian Ibu berarti harus tetap berkoordinasi dengan ada atau tidaknya dosen informatika yang sedang penelitian seperti itu. Iya. Jadi kalau penelitian itu pasti mengikuti penelitian dosen. Nah, ada tidaknya penelitian dosen, itu biasanya dosen yang menginfokan ya. Jadi, aku punya penelitian ini nih, coba cari temenmu berapa orang, 2 orang. Misalkan itu tuh berarti dosennya punya penelitian. Kalau misalkan nggak seperti itu, berarti tidak ada penelitian terkait hal itu. Oke. Dari teman-teman, tidak ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Dan perlu diingat, saya dulu bilangnya lulusan informatika itu kita harapkan punya pengalaman di luar kampus ya. Entah itu dalam hal MBKM, kerja praktek, ataupun KKN. Oh ya Ibu, untuk mengenai KKN Ibu, itu tetap bersifat wajib ya Bu dari UNIF syarat untuk lulus? Enggak sih, karena wajibnya wajib, tapi pengambilan KKN-nya tidak harus wajib, karena dia juga bisa dimasukin sebagai mahasiswa MK konversi MBKM. Ya. Tapi kalau misalnya seorang mahasiswa nggak mengambil MBKM, berarti wajib mengambil KKN gitu? Iya, betul. Universitas ya Ibu? KKN harus diambil kalau misalkan kamu nggak ikut MBKM. Kalau ikut MBKM, konversikan KKN itu ke dalam MBKM-nya. Ya intinya itu tadi sih sebenarnya Mas Billy. Kita tuh harus punya, mahasiswa sekarang tuh harus punya pengalaman di luar kampus aja. Pengalaman di luar kampusnya bisa dilihat dari itu tadi, kegiatan itu tadi. Ya. Tidak diharuskan keseluruhannya diambil. Udah pada paham semua ini? Dari respon sepertinya sudah paham semua, karena tidak ada lagi yang bertanya, Bu. Oke, ya udah berarti nanti Himatif minta tolong dibukakan untuk minggu besok ya. Minggu besok, atau mulai besok sampai dengan kapan gitu Mas Billy ya. Billy perlu membuat ini nih, perlu membuat jadwal untuk pendaftaran MBKM-nya ditutup sampai
tanggal sekian gitu. Untuk minta rekomendasi, permohonan rekomendasi ya. Ya tergantung dari permintaan teman-teman Mas Billy. Intinya kalau mau minta rekomendasi, wis ke ini dulu aja, ke Himatif dulu aja, gitu ya. Oke, Bu. Oke. Mungkin dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Oke, Bu, ada yang bertanya lagi, Bu. Ternyata dari Mas Mudi. Izin bertanya, Ibu, apakah boleh ambil MBKM di banyak perusahaan bersamaan? Dan biasanya apakah akan ada sanksi jika melakukan pembatalan sepihak? Mas Mudi keren sekali, mau daftar sampai berapa perusahaan itu. Mas, modelnya sebenarnya tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada batasan. Kamu mendaftar ke beberapa perusahaan. Cuman kamu harus melihat logis enggak sih, etis enggak sih. Kalau misalkan kamu daftar tuh ke banyak tempat, ini bukan kerja loh ya, tapi ini magang loh. Jadi kamu tetap membawa nama Informatika Universitas Sriwijaya Madura. Kamu ngirimkan bersamaan ke beberapa tempat. Nah, kemudian kamu ini lagi tuh, kamu kamu lihat yang mana yang nerima. Kalau misalkan semuanya diterima, terus kamu mau masuk yang mana, akhirnya satu dibatalkan ya, itu nggak etis. Akhirnya tidak ada secara langsung model aturan yang kalau misalkan nggak diambil, maka kamu akan begini, enggak. Cuman kita manusia, kita juga harus melihat etika juga ya. Jadi, selama kita masih di bawah naungan universitas, selama kalian masih di bawah naungan universitas, jaga nama baik kita. Demi apa? Demi adik-adik tingkatmu nanti. Itu nanti yang di blacklist adik-adik tingkatmu. Kalau kamu aman, bisa lulus. Tega kamu kakak-kakak yang begitu itu bagi adik-adiknya, kan enggak toh. Ya. Jadi Mas Mudi, saran saya, kamu masukin satu berkas. Kemudian ditunggu tuh informasinya, diterima atau enggak. Kalau misalkan nggak diterima, silahkan masukin ke tempat yang lain. Gitu. Ada batas waktu ya, kalian bisa MBKM itu perkuliahan ketiga, perkuliahan minggu ketiga. Jadi sebelum KPRS Mas Billy. KPRS minggu keberapa sih? Minggu kedua ya? Apa minggu pertama? KPRS ya? Iya. Minggu kedua ya. Ada batas tuh. Misalkan kamu KRS dulu, ternyata diterima ya MBKM-nya, udah KPRS. Gitu. Nah, kalau misalkan mau daftar bareng, dilihat listnya aja ya. Kalau misalkan ya etisnya gitu sih, saran saya gitu, satu-satu aja. Yo. Oke. Oke, Mas Mudi. Oke, Mas Mudi, terima kasih. Apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan lain? Oke, dari Muhammad Rizky, Bu, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya, saya baru... Izin bertanya, Bu. Misal kita mengambil MBKM studi independen online, Bu. Nah, apakah bisa sekaligus mengambil KRS untuk mengambil mata kuliah wajib yang belum diambil seperti machine learning? Nggak bisa. Jadi modelnya MBKM terpisah dari reguler. Kamu ambil MBKM, ya fokusnya MBKM. Kalau reguler, baru fokusnya reguler. Gitu. Cuman tadi kan saya bilang ya, Mas Rizky, entah ngikutin atau enggak ya. Kalau misalkan studi independenmu itu kaitannya sama mata kuliah yang belum diambil machine learning, ada di sana, maka kita bisa konversi ke sana juga. Ya, jadi kalau misalkan Rizky mau ikut MBKM tapi sekaligus ngambil mata kuliah pilihan itu, ambil studi independen yang
studinya itu terkait machine learning. Ya, kalau studi independen kan sama aja kita belajar gini kan modelnya. Itu, Mas Rizky. Gimana Mas Rizky? Ya. Teman-teman yang lain, silakan pertanyaannya teman-teman. Gak ada lagi nih Mas Billy. Gak apa-apa mungkin dilihat ininya teman-teman ya, reaksinya teman-teman nanti ya seminggu ke depan gimana. Mungkin gak ada lagi ya teman-teman ya. Yakin? Yakin soalnya nanti Billy pasti ditanya macam-macam gitu ya. Habis gitu Billy nanyain ke saya entah kapan jawabnya gitu. Iya, Ayo mumpung ada saya nih. Mumpung ada Ibu Vika, teman-teman bisa langsung bertanya. Untuk ke depan mungkin akan dibenahi ya mengenai struktur dari MBKM nih, struktur pengambilannya. Maksudnya SOP-nya gimana, aturannya gimana, ya Mas Billy ya. Cuman mungkin enggak bisa cepat nih, jadi bertahap. Nanti mungkin ke depan kalau ada perbaikan atau ada keterbaruan terkait SOP, atau kita sudah menyusun SOP-nya gimana, nanti kita sosialisasikan lagi ke mahasiswa. Tapi biasanya kalau kayak gitu sudah dalam bentuk tertulis ya, baru kita sampaikan. Ini kan kalau kayak gini kan aturannya saya buat sendiri kan, maksudnya prodi buat sendiri tanpa masih belum tertuliskan. Nah kita belum membuat tertulisnya untuk SOP pengambilan MBKM ya. Kalau juknisnya kita sudah punya untuk juknisnya magang industri sama juknisnya asistensi mengajar ya, karena kemarin ada mahasiswa Infor yang juga asistensi mengajar. Jadi kita bantu dengan petunjuk teknis pelaksanaannya. Nah ini terbantu nih bagi kalian-kalian yang angkatan tua, mana angkatan tua nih? Angkatan tua yang mungkin mata kuliah pilihannya itu nilainya jelek-jelek ya. Nilainya jelek-jelek. Gimana Bu, saya bisa ngikutin mata kuliah pilihan lagi, sudah bosan begini. Ya, ambil MBKM. Ambil MBKM, masukkan mata kuliahmu yang nilainya jelek itu sebagai mata kuliah konversinya. Tapi kamu harus baik tuh di luar. MBKM yang paling gampang itu MBKM asistensi mengajar. Ya, kamu tinggal menunjukkan sikap dan juga pengetahuan apa yang kamu tahu, kasih tahulah ke mereka. Mahasiswa masa sih lebih rendah dari siswa? Enggak kan? Pasti lebih tahu kan? Sudah lulus SMA ini. Nah, jadi kalian omongkan apa? Kalian share lah ilmu-ilmu yang kalian punya di sini gitu ya, yang kalian pahami di sini untuk mereka. Itu kan kamu nggak perlu belajar kan, kamu nggak perlu ngerjakan project akhir kan, kamu nggak perlu ngerjain apa kan. Itu sudah bisa dikonversi 20 SKS loh. 20 SKS itu berapa mata kuliah Mas Billy? Kalau masing-masing 3 berapa? Berarti ada sekitar 6. Iya, ada 6 mata kuliah pilihan ya. Ambillah 6 mata kuliah pilihan yang nilainya C+, itu. Siapa tahu MBKM-mu nanti berubah jadi B atau malah A. Lumayan kan? Itu loh keuntungan MBKM bagi kalian. Selain kalian punya pengalaman di luar ya. Izin bertanya, Bu. Berarti untuk penilaiannya itu dari instansi yang terkait ya? Betul. Penilaiannya itu dari instansi terkait, kalian bawa, kalian serahkan dosen pembimbing, atau malah dari instansinya menyerahkan ke dosen pembimbingnya langsung. Nah, nanti yang mengkonversi ke mata kuliahnya itu dosen pembimbingnya berdasarkan nilai dari instansinya. Ya, masa ya tega dosen pembimbingnya kalau misalkan instansinya ngasih nilai A semua gitu ya. Terus kita ngasihnya tiba-tiba C. Gitu.
Ya, Baik Ibu. keuntungan loh bagi kalian. Ayo, siapa yang nilainya jelek nih? Sebelum sebelum semester tuamu datang. Supaya cepat ngambil skripsi, IPK-nya bagus, yang IP jelek tuh, wes ayo perbaiki. Ya. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Bu. Oke. Kalau gitu kita akhiri, Bu. Terima kasih untuk Ibu Vika dan juga saya Ini melihat. lagi ya. Ya, terima kasih Bu Vika dan Ibu Vivin telah hadir dalam. Oh iya, ini ada Bu Vivin ya? Ya, ada Ibu Vivin, Ibu. Oke. Ya, terima kasih Ibu telah hadir dalam bincang-bincang tanya jawab seputar MBKM yang akan kita laksanakan pada semester genap tahun depan. Semoga ilmu yang kita dapat pada tanya jawab ini bisa berpengaruh Ibu dalam pengambilan MBKM. Oke, ini sebagai informasi aja ya, Bu Vivin di sini koordinator MBKM fakultas. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan terkait MBKM, kalau nggak ketemu saya bisa tanya Bu Vivin ya. Ya, baik Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.